Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar anak-anak ibu semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, di sini ibu akan menjelaskan sedikit materi tentang hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pendidikan Pancasila kelas 9 tingkat SMP atau MTS sederajat pada kurikulum Merdeka. Langsung saja yuk kita simak videonya. Indonesia sebagai negara yang memiliki dasar dan prinsip-prinsip yang dipegang teguh dan dijunjung tinggi dalam Pancasila. Pancasila menjadi sebuah landasan moral dan sosial yang mengatur segala aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Dalam Pancasila, bertujuan untuk membentuk masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan beradab. Sebagai warga Indonesia, masyarakat harus menghargai dan mengimplementasikan prinsip-prinsip Pancasila dalam setiap aspek kehidupannya. Oleh karena itu, Pancasila bukan hanya menjadi dasar negara, tapi juga menjadi aturan hidup masyarakat yang harus dijunjung tinggi dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Begitupun dengan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menjadi konstitusi tertinggi yang menjadi landasan bagi negara Indonesia. Undang-Undang Dasar mencakup landasan filosofi, organisasi, dan peraturan-peraturan umum mengenai kebijakan-kebijakan dan praktik-praktik pemerintahan di Indonesia. Maka Undang-Undang Dasar memegang peran penting dalam membentuk dan menyelenggarakan negara dan pemerintahan di Indonesia. Undang-Undang Dasar juga merupakan landasan hukum yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi keberlangsungan hidup dan kemajuan masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia diatur oleh Undang-Undang Dasar dan juga Pancasila sebagai dasar hukum yang mengatur aspek moral, aspek sosial, dan aspek politik yang berdasarkan pada prinsip keadilan, kesejahteraan, dan persatuan untuk mencapai tujuan kemajuan bersama di Indonesia. Oke, selanjutnya gimana sih semangat Pancasila dalam kehidupan bernegara? Presiden Soekarno sebagai salah satu tokoh yang memiliki kemahiran berpidato yang mampu membangkitkan semangat para pendengarnya. Semangat tersebut selalu membara seperti semangatmu untuk meraih keinginan, harapan, dan mimpi tentang masa depan. Semangat Pancasila tercermin dalam penghormatan terhadap keadilan sosial, persatuan, kesatuan, demokrasi, dan kesejahteraan bersama. Pentingnya menerapkan nilai-nilai di dalam segala aspek kehidupan, baik di tingkat individu, masyarakat, maupun pemerintah untuk mencapai tujuan bersama. Oke, jadi hubungan antara Pancasila dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terjadi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah sebagai dasar negara. Dasar negara di sini diartikan mempunyai asas dan falsafah negara Indonesia. Secara tegas Pancasila sebagai dasar negara dalam pembukaan dan pasal 29. Hal ini berarti semua kebijakan dalam hukum di Indonesia haruslah berlandasan pada nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya yang kedua ada penjabaran nilai UUD 1945 yang mengatur prinsip demokrasi, hukum, hak asasi manusia, dan ketertiban umum yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian ada konstitusi tertulis dalam UUD 1945 yang diadopsi dalam sidang BPUPKI dan PPKI pada tahun 1945. Di dalamnya mencerminkan semangat dan nilai-nilai Pancasila. Dan yang terakhir adalah ada legitimasi pemerintahan, di mana legitimasi ini kuat bagi kebijakan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam menjalankan suatu negara berdasarkan prinsip-prinsip Pancasila. Pancasila disebut sebagai sumber dari segala sumber hukum negara yang melandasi tentang tubuh UUD NRI tahun 1945. Kemudian kedudukan tertinggi selain UUD ini ada Pancasila, di mana Pancasila pun harus dijadikan pedoman yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila menjadi dasar penyelenggara kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga menjadi acuan setiap aturan, perundang-undangan, sistem pemerintah, sistem demokrasi, ataupun sistem sosial kemasyarakatan. Selanjutnya ada contoh UUD NRI 1945 yang merujuk pada Pancasila. Pada pasal 29 ayat 1 berbunyi, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa
Dan ayat 2 berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya. Lanjut pada pasal 27 ayat 2 berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Selanjutnya ada pasal 31 ayat 5 yang berbunyi, pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk memajukan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Selanjutnya ada pasal 22E ayat 1 yang berbunyi, pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali. Dan yang terakhir ada pasal 33 ayat 4 yang berbunyi, perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, keberadilan, keberlanjutan, berwawasan, lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Oke, alhamdulillah materi kita sudah beres. Jadi kesimpulannya adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dua hal yang saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan. Dalam konteks kehidupan bernegara di Indonesia, Pancasila memberikan landasan filosofi dan nilai-nilai moral, sedangkan UUD 1945 menjabarkan struktur pemerintah serta hak dan kewajiban negara secara konkret. Yang paling inti lagi adalah UUD itu sebagai raganya, sedangkan Pancasila adalah sebagai jiwanya. Oke, terima kasih yang telah menonton video ini sampai habis. Semoga videonya bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.